Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada episode Sudut Pandang kali ini, kita sudah kedatangan nih narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin sobat di rumah penasaran nih, siapa sih yang diajak Kak Oti ngobrol pada malam hari ini? Daripada kita penasaran semuanya, lebih baik kita langsung kenalan aja nih. Boleh dong Ibu Cantik kenalan sama Sobat Bersinar yang ada di rumah. Selamat malam semuanya, saya Ita Deni dari Pengadilan Negeri Kota Agung. Jadi sobat, narasumber kita pada malam hari ini adalah wanita yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Ibu Ita Deni. Izin Ibu panggilnya Ibu Ita, Ibu Deni. Bisa semuanya. Oh bisa semuanya, Ibu Ita aja lah ya Bu. Iya, siap. Oke, jadi beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Ita selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung. Tentang apa sih? Nah, makanya ikutin terus nih obrolan saya bersama dengan Ibu Ita. Daripada kita lama-lama, kita mulai aja nih Bu. Siap. Iya. Jadi kan mungkin sober yang ada di rumah nih belum terlalu mengerti nih Bu. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu fungsinya apa sih? Mungkin sober yang awam di rumah nih taunya ya buat mengadili gitu kan Bu. Nah, pada malam hari ini saya ingin tanya nih Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh dong Bu dikasih tahu nih ke sober sebenarnya pengadilan negeri itu apa sih peran utamanya, khususnya dalam menangani perkara narkotika Bu. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin memang banyak dari masyarakat itu yang belum paham pengadilan negeri itu tentang apa saja, kan begitu ya. Pada intinya kan Mahkamah Agung itu badan peradilan tertinggi dan itu membawahi sekira ada 4 pengadilan ya. 1 pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan juga pengadilan tata usaha negara. Kalau pengadilan negeri ini mengadili tentang perkara-perkara tentang tindak pidana dan juga tentang perkara perdata. Kalau pengadilan agama tentang yang berkaitan dengan keperdataan yang sifatnya tentang Islam ya. Terus juga pengadilan militer itu yang sehubungan dengan tindak pidana yang anggota aktif di militer. Terus untuk pengadilan tata usaha negara itu mengadili tentang kewenangan dari putusan pejabat negara. Nah, untuk pengadilan negeri ini karena mengadili khususnya tentang perdata dan juga tindak pidana, nah itu muaranya ke pengadilan negeri seperti itu. Jadi pengadilan negeri ini untuk menangani perkara perdata dan pidana ya Bu ya? Iya, iya. Nah Bu, kita bicara secara khususnya nih dalam penanganan kasus narkotika nih Bu. Siapa saja sih Bu yang terlibat nih dalam pemutusan kasus narkotika di pengadilan negeri selain hakim dan terdakwa? Jadi dalam memutus kasus itu terdapat siapa saja Bu? Oke, baik ya. Mungkin perlu disampaikan bahwa pengadilan negeri ini adalah muaranya atau gawangnya gitu ya. Kami hanya penjaga gawang saja. Jadi muara ini dari awalnya itu kan dari adanya suatu tindak pidana, selanjutnya ada penyidikan, terus nanti setelah penyidikan lengkap baru nanti disampaikan ke penuntut umum untuk nanti diajukan atau dilimpahkan ke pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri ini pintu terakhir untuk masuknya suatu perkara. Nah, setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri, nanti ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya nanti pada saat setelah ditetapkan dari sidangnya dari majelis hakim yang sudah ditunjuk, selanjutnya nanti akan dibuka persidangan ya, sidang pertama. Sidang pertama itu oleh karena yang menghadirkan atau sebagai pembuktian itu adalah dari penuntut umum, tentunya selain hakim dan juga terdakwa yang dihadirkan oleh penuntut umum harus hadir di sini. Selanjutnya
kita juga tidak menghilangkan hak dari terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya, dia didampingi oleh penasihat hukum atau advokat seperti itu ya. Jadinya apabila memang berkehendak untuk bisa didampingi, dia bisa menunjuk sendiri advokat atau penasihat hukum yang hendak mendampingi. Namun apabila tidak mampu, kita pun melalui undang-undang yang ada juga bisa melalui penetapan hakim untuk bisa didampingi penasihat hukum. Namun demikian ada kriteria-kriteria tertentu yang istilahnya untuk perkara-perkara mana saja yang bisa didampingi oleh penasihat hukum dengan penunjukan hakim. Seperti itu. Jadi ternyata sangat kompleks ya Bu ya. Ya. Jadi mungkin sober di rumah tuh cuma taunya hakim dan terdakwa, hakim memutus terdakwa gitu. Kan pengadilan negeri ini memutus perkara perdata dan pidana ya Bu ya. Kita bicara tentang kasus narkotika nih Bu. Bagaimana sih Bu tren kasus narkotika di Kabupaten Tanggamus 2 tahun terakhir ini Bu? Sebenarnya hampir di semuanya ya secara umum Indonesia ini, dan khususnya untuk Tanggamus, untuk perkara narkotika itu bukannya kita gagal dalam penegakan hukum, bukan, tetapi karena banyaknya informasi yang diterima dari oleh masyarakat, terus mungkin sifat manusia ya, sukanya itu penasaran, apa sih itu. Nah, akhirnya disitulah masuk orang-orang yang untuk bisa menguntungkan diri sendiri, akhirnya dia dengan berbagai cara bisa menembus ke lapisan masyarakat dari yang tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, dari yang usia dini sampai dengan usia lanjut, itu bisa semuanya masuk. Jadinya kalau saya tengok itu hampir di semua kalangan itu bisa masuk untuk yang tindak pidana terkhususnya narkotika ya. Terus selanjutnya dari banyaknya pengguna ataupun juga kalau penyalahguna ya di sini disebutnya, ataupun juga nanti ke pasal dia sebagai perantara atau sebagai penjual, pembeli, itu sangat bukannya tinggi ya, tapi perlahan gitu itu ada peningkatan seperti itu. Jadinya kalaupun dibilang kita sebagai APH gagal dalam penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, itu tidak juga. Karena kalau dari penyidik pun itu nampaknya ya setiap saat itu bergerilya, tetapi yang sudah kemasukan itu tuh tidak bisa kita bendung lagi. Makanya ya kejadiannya akhirnya meningkat seperti itu. Jadi meningkat ya Bu ya? Ya, kalau saya tengok seperti itu. Nah, untuk jenis narkotikanya sendiri nih Bu, jenis narkotika apa sih yang sering gitu disalahgunakan atau diperjualbelikan gitu di Kabupaten Tanggamus ini? Kalau saya lihat sih dari perkara yang masuk itu ke sabu ya, atau metafetamin yang mengandung sana. Terus selanjutnya juga ada ganja, walaupun tidak sebanyak sabu. Terus juga tembakau sintetis, atau kalau ya, terkenalnya sih tembakau gorila kalau gitu ya. Iya. Di samping itu ada juga yang zat lain, tetapi kan misalnya yang banyak dikonsumsi itu adalah narkotika jenis sabu. Nah, bukan perkara yang ditangani ini tidak hanya tentang perdagangan narkotika, tapi ada juga penyalahgunaan narkotika. Bagaimana sih Bu pengadilan negeri ini dapat membedakan nih, dia ini adalah penyalahguna, dia ini adalah kurir, dia ini adalah terlibat jaringan gitu Bu. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa sesuai gitu. Kalau kami kan dalam menyidangkan suatu perkara, terutama dalam perkara yang sehubungan dengan narkotika ya, itu kan tidak hanya sebatas barang bukti, tapi juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Di samping itu kan juga dari dakwaan penuntut umum yang disampaikan kepada terdakwa dalam berkas yang dilimpahkan, kan akan kita lihat ya, kita baca pasalnya tentang apa. Karena pasalnya itu kan ada 114 tentang sebagai perantara, penjual, pembeli. Terus 112 terkait dengan menguasai.
Kalau kami bilang sih pasal karet ya, karena semua orang untuk bisa mengkonsumsi kan pasti menguasai terlebih dahulu, memiliki terlebih dahulu kan. Terus ke pasal 127 sebagai penyalahguna atau pengguna. Nah, di samping itu kan di apa namanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri kan sudah jelas batasan-batasannya ya. Mana yang dikategorikan sebagai pengguna, mana yang di luar itu. Kalau pengguna kan misalnya memang belum lama dia menggunakan atau konsumsi, terus belum efek kecanduannya belum ada, terus tingkat konsumsinya itu masih di bawah 0,0 gram gitu kan ya. Jadinya tidak sampai dengan 1 gram sebenarnya. Jadi hanya mungkin sekali 2 kali pakai atau hisap gitu udah. Itu bisa kita kategorikan sebagai pengguna, ataupun pada saat penangkapan oleh penyidik kepolisian itu memang baru aktif menggunakan atau mengkonsumsinya, sehingga nanti memang benar dia adalah sebagai pengguna atau konsumsi atau penyalahguna. Tetapi kalau di luar itu semua dia terbukti menjual, membeli, menjadi perantara, itu kan jelas ya nanti terungkap faktanya bagaimana di persidangan. Nah, Bu, tadi kan hakim di pengadilan itu kan memutuskan ya, Bu ya. Nah, apakah hakim itu selalu memutuskan hukuman penjara gitu, Bu? Bisa nggak sih, Bu, seorang hakim memutuskan rehabilitasi gitu, Bu? Iya, kan makanya itu ya, semuanya itu bisa, tetapi kan kita melihat dulu fakta hukum yang terungkap di persidangan itu bagaimana. Apakah dari dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ini bisa terbukti atau tidak, begitu ya. Nah, makanya itu kalau memang terbukti ya tidak ada masalah. Terus selanjutnya terkait dengan adanya sekarang ada KUHP dan juga KUHP baru ya. Jadi kita lebih cenderung bukan ke penghukuman tetapi ke pemulihan keadaan semula, seperti itu, restoratif. Terus juga rehabilitatif ya kan. Dengan adanya KUHP baru ini, kemarin kita juga ada beberapa perkara yang terkait memang terbuktinya itu dia sebagai penyalahguna. Terus selanjutnya dari putusan hakim pun akhirnya memutuskan, walaupun di kalau tidak salah tuntutan itu tidak ada menyampaikan tentang rehabilitasinya ya, tetapi kita dalam menjatuhkan pidananya itu adalah berupa ada pidana penjara dan juga ada rehabilitasinya. Jadinya digabungkan seperti itu. Jadinya di sini bukan hanya terkait dengan tadi yang sempat ditanyakan apakah penjatuhan pidananya itu selalu dengan pidana penjara. Tidak juga, apalagi sekarang sudah diakomodir dengan ketentuan yang terbaru bahwa kita bukan hanya ke penjatuhan pidana penjara tetapi juga adanya rehabilitasi kan, seperti itu. Apalagi kalau memang dari awal, dari sejak penyidikan itu memang ada assessment seperti itu akan lebih memudahkan kami bagi di pengadilan sebagai hakim. Kalau memang itu terbukti ya akan kami rehabilitasi, seperti itu. Tinggal nanti eksekutor dalam hal ini ada penuntut umum untuk bisa melaksanakan putusan hakim dalam pelaksanaan rehabilitasinya. Baik Ibu, tadi kan disebutkan nih kalau ternyata penyalahguna narkotika atau yang terlibat dalam kasus narkotika ini dari berbagai kalangan usia gitu Bu. Tidak menutup kemungkinan yang di bawah umur juga terlibat. Nah, bagaimana sih Bu penanganan nih untuk kasus narkotika tapi yang terlibat itu adalah anak di bawah umur? Apakah sama dengan penanganan kasus narkotika untuk usia yang sudah cukup umur? Baik ya, terkait dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya kita juga ada pedomannya ya, dalam hal ini adalah di SPPA. Apabila pun masih di bawah umur itu kan ada batasan usianya masing-masing ya. Kalau tidak salah di SPPA itu minimal yang bisa diajukan itu usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun, atau maksimal batas atas itu 18. Jadi di bawah 18
sampai dengan 14 ke atas itu yang bisa diajukan ke persidangan. Sedangkan kalau yang di bawah itu adalah dengan istilahnya dikembalikan kepada orang tua untuk bisa dilakukan pembimbingan, pembelajaran kembali kepada anak tersebut, dan juga terkait dengan banyaknya atau maraknya tindak pidana yang narkotika yang menyasar kepada anak pun kita juga tidak bisa semuanya itu diserahkan kepada APH ya, tetapi juga dikembalikan lagi kepada masyarakat semuanya untuk bagaimana bisa agar anak-anak kita penerus generasi ini tidak sampai terpapar. Jadi kalaupun sudah, itu pun harus kita tidak bisa hanya langsung penjatuhan pidana, tetapi dengan undang-undang sistem peradilan anak pun itu dengan tindakan, dengan dikembalikan kepada orang tua, dengan dimasukkan ke misalnya pekerja sosial ataupun ke pesantren untuk bisa mengembalikan lagi. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh oleh misalnya sudah dilimpahkan ke pengadilan terkait dengan penjatuhan perkara anak, seperti tidak hanya dengan pidana tetapi dengan istilahnya yang upaya terakhir kalau untuk penjatuhan pidana kepada anak, tetapi dengan tindakan lain, misalnya itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, dengan misalnya dikembalikan kepada orang tua atau juga ke negara, itu semuanya ditempuh agar generasi penerus ini bukannya menjadi dendam atau merasa terbuang dari lingkungannya, tetapi merasa dia itu tetap terlindungi gitu, tetap ada akses pendidikan juga yang terbaik untuk anak, seperti itu. Nanti kalau di Jawa Barat mungkin dimasukin barak ya Bu ya? Saya tidak bisa mengomentari ke sana ya, karena kan itu kewenangan masing-masing ya. Kalau saya hanya mengembalikan lagi kepada undang-undang yang ada. Oke, baik Ibu. Tadi kan kita sudah bicara secara umum nih Bu. Nah, khususnya Ibu untuk di instansi Pengadilan Negeri Kota Agung sendiri, apa sih upaya yang sudah dilakukan gitu untuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di instansi Ibu ini? Kalau kami istilahnya kan bukannya terjun secara langsung ya, tetapi kan dari penanganan-penanganan kasus yang ada itu kan, kalau saya pribadi secara tidak langsung itu mengingatkan pada diri saya, "Oh iya, ini adalah suatu hal yang melanggar hukum." Jadinya ya saya tidak bisa atau tidak boleh untuk istilahnya mendekat ke sana, tetapi hanya sebagai penyelesaian perkara yang disampaikan kepada kita. Nah, salah satunya dengan istilahnya adanya deteksi dini ya, pencegahan yang saat ini mungkin dilakukan kerjasama dengan BNN Kabupaten Tanggamus dengan adanya tes urin. Itu kami mengharapkan juga itu sebagai warning atau peringatan kepada kami di Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa hal-hal yang berkaitan dengan narkotika itu ya sebagai pengetahuan bersama, tetapi bukan untuk ya didekati dan juga mungkin nantinya dikonsumsi. Jangan sampai ke sana, tetapi sebagai pengingat, oh iya, aturannya kita tidak boleh ke sana. Nah, makanya ya sudah cukup hanya dalam penyelesaian penanganan perkara saja. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Izin Bu, kan Ibu ini adalah seorang ketua pengadilan negeri sekaligus hakim ya kan Bu ya? Iya. Boleh nggak sih Bu cerita dikit nih sama Sobat Bersinar, apa sih suka duka menjadi seorang hakim? Suka dukanya menjadi seorang hakim. Sukanya banyak ya, sama-sama istilahnya kita menikmati karena ya itu memang sudah menjadi rutinitas kita untuk penyelesaian perkara. Terus juga kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bukan hanya istilahnya intern di kantor, tetapi juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, menggali suatu fakta yang harus kita ungkapkan di suatu persidangan. Banyak sukanya.
Oke, terkait dengan dukanya banyak ya, dan terkadang itu sangat miris ya. Misalnya dalam penanganan penyelesaian perkara itu terkait dengan misalnya dasar dia mengkonsumsi itu hanya semata-mata biar semangat bekerja. Seperti padahal kan itu kan zat yang apa ya, sebenarnya bukan ke arah sana ya, tetapi orang-orang itu menyampaikan biar semangat bekerja Bu, akhirnya kami mengkonsumsi. Padahal itu kan berbanding terbalik ya. Misalnya penghasilannya itu mohon maaf tidak seberapa, tetapi untuk bisa membelinya itu kan lebih daripada penghasilannya ini. Jadinya itu sangat miris sekali. Misalnya saya tidak merendahkan suatu pekerjaan tertentu tidak. Tetapi misalnya buruh, penghasilannya berapa sehari? Misalnya 50.000. Belinya berapa untuk konsumsi? 100 sampai 150.000. Terkadang saya ini terucap itu. Apabila ya Pak ya, uang 50.000 ini dikasihkan ke anak istrinya, doanya itu sangat banyak. Terima kasih ya suamiku sudah menyampaikan rezeki. Nanti kami doakan semoga rezekinya lebih banyak lagi. Lah Bapak belikan narkotika, sabu, hanya 2-3 kali hisap habis. Dan Bapak sendiri yang hanya menikmatinya. Bapak nanti rugi. Apalagi sekarang tertangkap oleh petugas kepolisian. Muaranya ke sini yang susah siapa? Bapak sendiri dan juga anak istri Bapak. Itu kan sangat miris ya sebenarnya. Tetapi ya mungkin karena sudah apa ya, ketergantungan, dia tidak peduli. Yang penting saya semangat untuk bisa bisa bekerja. Hanya sebatas itu saja. Tetapi efek dibalik itu semuanya tidak terfikirkan. Nah, setelah muaranya ke kami tanya, Bapak menyesal? Iya menyesal. Ya memang penyesalan itu ada di belakang. Tetapi istilahnya itu tidak ada dalam pikiran mereka itu. Iya, saya ini mencari rezeki yang berkah barokah untuk keluarga saya. Tetapi dasar untuk mencarinya ini kan dasarnya sudah tidak baik kan. Jadinya kalau kita melihat keberkahannya tidak sampai ke sana. Nah, itu kadang yang akhirnya kok sampai segitunya ya. Kita sendiri miris. Jadinya sedih seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi? Ya sudah kejadian ya akhirnya eh, kita hanya mengingatkan kepada mereka untuk nantinya tidak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dikembalikan lagi ke istilahnya mereka untuk bisa masih bersyukur, masih di awal-awal bisa istilahnya tertangkap pihak petugas kepolisian sehingga mereka bisa menyadari bahwa perbuatannya ini memang melanggar aturan negara, merugikan diri pribadi mereka, dan juga dengan diingatkan untuk keluarga masih sayang, masih peduli dengan mereka, itu semoga bisa merubah pola pikir dari terdakwa ataupun pelaku tindak pidana untuk bisa kembali ke masyarakat lebih baik dan kedepannya juga bisa menjadi apa ya, mereka juga menularkan bahwa itu hal yang tidak baik seperti itu gitu. Ternyata sudah panjang sekali ya Bu ya obrolan kita pada malam hari ini. Nah sebelum kita tutup nih Bu, ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, boleh dong Ibu menyampaikan pesan-pesan nih buat Sobat Bersinar yang menonton kita pada malam hari ini di rumah. Kalau kata anak zaman now, kata-kata hari ini dong gitu Bu. Kata-kata hari ini ya, oke. Apa ya? Jadi berpikir saya. Mungkin sedikit ya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, kenapa kita harus mendekatinya? Kan seperti itu ya. Dekat bukan berarti tidak dekat bukan berarti tidak sayang atau bagaimana ya? Tetapi saya kalau itu memang tidak bermanfaat, mendingan kita hindarkan, kita mencari yang lebih bermanfaat karena terutama untuk generasi muda masa depannya itu masih panjang. Indonesia ini masih membutuhkan tenaga dan pikiran dari anak-anak muda zaman now. Gen Z ya? Gen Z Bu. Gen Z, mungkin seperti itu. Ya. Oke.
Nah, sobat tuh pesan dari Ibu Ketua Pengadilan, kalau tidak bermanfaat gak usah dekat-dekat ya Bu ya. Iyalah. Betul. Nah, nggak kerasa Ibu kita udah sampai di penghujung obrol-obrol kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya dan juga ilmunya yang udah dibagikan nih kepada Sobat Bersinar yang menonton. Saya Oti Pratiwi selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sudut Pandang selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.